Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Saya berdoa kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih ya Tuhan, jika hari-hari kami selalu dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan biarkan jadi tawanan. Bacaan diambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 22. Demikian sabda Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Halden adalah sebuah penjara termewah yang dimiliki Norwegia dan merupakan salah satu penjara terbaik di dunia. Di penjara ini, kamar tahanan dilengkapi TV berlayar datar, kulkas kecil, meja kerja, dan coffee table. Bahkan jendelanya pun lebar tanpa tralis. Penjara Halden juga menyediakan fasilitas yang tidak biasa dimiliki penjara pada umumnya, seperti perpustakaan, studio musik, tempat gym, sebuah dinding panjat, dan gedung olahraga tertutup. Menariknya lagi, penjara ini juga menyediakan sebuah rumah dengan 2 kamar tidur untuk keluarga para tahanan yang berkunjung dan ingin menginap. Para tahanan di penjara ini juga diberi kebebasan untuk menggunakan komputer dan bebas merokok di ruangan khusus. Para penjaga di penjara ini pun tidak diperlengkapi dengan senjata sebagaimana para sipir pada umumnya. Penjara Halden tak ubahnya seperti hotel berbintang. Narapidana di penjara ini pun tidak hidup layaknya seperti orang tahanan. Tidak ada borgol di tangan ataupun di kaki mereka. Tidak ada juga jeruji besi yang membatasi ruang gerak mereka. Meski mereka orang tahanan, hidup mereka bebas, aman, dan nyaman. Saudara yang terkasih, seperti itulah dosa menawan manusia. Dosa senantiasa memberikan kenyamanan kepada manusia, kecuali dosa iri hati. Di dalam dosa, meski terbelenggu dan terpenjara, tawanannya tidak akan merasa bahwa dirinya terpenjara atau melihat belenggu yang sedang membelenggunya. Itulah banyak tawanan dosa enggan beranjak keluar dari dalam dosa. Jika ada yang keluar pun, akan dengan cepat masuk kembali ke dalam dosa. Karena memang sangat sulit melupakan kenikmatan, kenyamanan, terlebih kebebasan yang pernah dinikmati selama menjadi tawanan dosa. Untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh bebas, kita butuh pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih, hanya Tuhanlah yang sanggup untuk membebaskan kita dari ketergantungan akan kenikmatan dosa. Tidak perlu ragu, apalagi malu untuk datang kepada Tuhan. Mintalah pertolongan darinya, supaya kita bisa lepas dan terbebas dari belenggu dosa. Karena itu, segeralah bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Saudara yang terkasih,
Mari kita bangun karakter rendah hati untuk mau menyesali kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat. Setelah itu, marilah berkomitmen untuk menjadi taat kepada Tuhan, agar kita tidak menjadi tawanan dosa, tetapi terbebas dari dosa, sehingga kita menjadi orang yang merdeka, karena kita sudah lepas dari belenggu dosa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami menyesal atas segala dosa-dosa kami. Kami berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, kami hendak memperbaiki hidup kami dan tidak akan berbuat dosa lagi. Tuhan, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikan ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati apapun yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.